Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B21 dari kelas Perweb B akan mempresentasikan mengenai aplikasi serta codingan yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Violeta Sri Prabaning Tias, NIM 1924 1010 1104. Nama saya Putri Regita Saptaning Tias, NIM 192 410 101 106. Pertama, di sini saya, Violeta Sri Prabaning Tias, NIM 1104, akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kita memilih ide dari aplikasi yang kami buat. Yaitu latar belakangnya, di sini karena Indonesia sendiri dikenal sebagai sebuah negara agraris yang memiliki lahan begitu luas, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencahariannya. Selain itu, masyarakat juga mengandalkan sektor agraris sebagai pencarian nafkah untuk keluarga mereka, sehingga hal tersebut sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain itu, dalam melakukan pertanian, pasti mengalami berbagai masalah dengan berbagai macam faktor, sehingga hal tersebut membuat kami untuk menawarkan sebuah solusi mengenai aplikasi Lokatanam yang dimana dapat membantu para petani dari seluruh Indonesia untuk melakukan aktivitas sebagai petani. Nah, ide yang kami kembangkan ini nanti akan terdapat website, kumpulan website, lalu penjadwalan, serta berbagai macam fitur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk membahas fitur-fitur yang ada pada website kami. Saya Putri Regita. Jadi fitur yang pertama itu adalah beranda. Pengguna ketika pertama kali masuk ke sistem ini, maka akan langsung muncul halaman beranda ini. Nah, di halaman beranda ini ada pilihan-pilihan menu seperti beranda, prediksi, jadwal, profil, dan blog. Lalu juga ada pilihan untuk daftar ataupun login. Nah, ketika pengguna belum mempunyai akun, maka akan daftar terlebih dahulu. Nah, di fitur daftar ini, pengguna akan disuruh untuk memasukkan beberapa data seperti email, password, nama belakang, dan nama depan. Nah, kemudian ketika daftarnya sudah berhasil, maka akan diarahkan untuk login. Nah, setelah login, akan masuk ke beranda kembali. Nah, di situ bisa memilih beberapa pilihan menu yang sudah ada pada navbar di menu atas. Nah, kalau milih prediksi, maka di situ akan ada prediksi cuaca dan iklim. Nah, kalau milih blog, di situ akan ada banyak pilihan-pilihan blog dan akan ada fitur tambahan untuk berita seperti COVID-19, karena pada masa pandemi saat ini sangat penting untuk para masyarakat mengetahui betapa bahayanya COVID-19. Nah, kemudian jadwal. Ketika pengguna memilih jadwal, maka akan ada menu submenu daftar kegiatan dan kegiatan harian. Nah, ketika memilih profil, maka akan muncul profil dari pengguna tersebut. Dari fitur-fitur atau menu yang sudah kami buat ini, nah kami membuat website ini dengan menggunakan dua aplikasi untuk mockupnya, yaitu Figma dan Adobe XD. Baik, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai implementasi dari codingan yang telah kami buat. Saya, Violeta, NIM 1104, akan menjelaskan mengenai codingan dari HTML. Nah, dapat dilihat di sini, codingan yang kami pakai memiliki berbagai macam tag seperti div, H1, H2, lalu input, BR, pan, form,
A juga, dan lain sebagainya. H1 di sini memiliki fungsi sebagai main heading, yang mana memiliki ukuran yang paling besar. H2 di sini sebagai subheading dari H1, yang mana ukurannya lebih kecil dari H1 namun lebih besar dari H3. Lalu form ini sebagai wadah dari berbagai macam teks seperti input, BR, span. Lalu input itu berfungsi untuk menginputkan dari tipe teks, menginputkan nama dari tipe teks. Lalu BR di sini berfungsi sebagai aku BR. Astaga, sedih menunjukkan sebuah lentik atau garis baru. Nah, lalu BR di sini sebagai berfungsi untuk menunjukkan garis baru. Lalu span ini hampir sama seperti div. Selanjutnya A di sini untuk menampung href yang isinya nanti sebuah link. Lalu IMG di sini berfungsi sebagai tempat untuk menampung link dari gambar yang akan kita tambahkan. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai codingan dari JavaScript. Di sini kita menggunakan function yang bernama functionku yang menampung berbagai macam tipe seperti var di sini sebagai variabel, lalu get element itu untuk mendapatkan elemen dari ID itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ketika tipenya berupa password di sini, nah inputannya akan diubah menjadi teks yang mana variabel dari Y akan diubah menjadi display block, sedangkan variabel dari Z yaitu berubah menjadi display none. Maka di sini yang akan ditampilkan yaitu gambar I. Sedangkan kondisi else maka akan ditampilkan gambar I slash. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat alert. Alert di sini berfungsi untuk memunculkan pop-up apabila first name, last name, inputan atau password, inputan atau email, lalu input atau password itu ada yang kosong, maka akan memunculkan pop-up yaitu mohon melengkapi form data yang kosong. Lalu selanjutnya apabila first name, last name, inputan dan input atau email dan password terisi semua, maka akan menampilkan pop-up data berhasil dimasukkan. Yang selanjutnya saya Putri Regita NIM 1106 akan menjelaskan bagian CSS. Jadi CSS itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain atau mengatur tampilan dari suatu website. Di sini margin itu berfungsi untuk mengatur jarak dari luar. Nah, kalau padding di sini untuk mengatur jarak dari dalam. Nah, kemudian di sini ada background untuk memasukkan foto dari background itu sendiri. Nah, kemudian ada border image, ini maksudnya adalah mengatur sisi tepi dari suatu gambar. Nah, kemudian ada background size, ini untuk mengatur ukuran dari background itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan cover yaitu untuk menyesuaikan ukuran layar. Nah, kemudian ada background position yaitu center yaitu di tengah. Nah, kemudian di sini saya menggunakan salah satu contoh saja. Nah, di sini ada ID inputan. Nah, di sini ID itu disimbolkan sebagai pagar. Nah, di sini menggunakan properti width dan height ini untuk mengatur lebar dan tingginya. Nah, kemudian di sini kalau kelas itu menggunakan simbol titik. Di sini saya akan mencontohkan yang kelas inbox daftar.
Di sini text align ini untuk mengatur posisi teks, yaitu di center atau di tengah. Kemudian ada color di sini untuk mengatur warna font. Nah, kemudian ada box sizing ini untuk mengatur ukuran dari box yang sudah kami buat. Nah, di sini ada menggunakan border. Nah, border itu sendiri maksudnya adalah sisi tepi dari box itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 1 dan solid atau bisa dilihat padat atau tidak transparan. Nah, kemudian dengan menggunakan warna hitam. Nah, di sini terus ada border radius di sini untuk mengatur titik kelengkungan dari sisi tepi itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya contohkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan dari website yang telah kami buat. Nama saya Putri Regita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari fitur website. Nah, ini adalah tampilan dari beranda. Di sini ada masuk ataupun daftar ketika pertama kali pengguna masuk. Nah, di sini juga akan ada ringkasan dari fitur-fitur yang ada pada website ini, seperti mencatat jadwal, melihat prediksi musim, dan juga melihat blog. Nah, kemudian di sini ada fitur prediksi, yaitu dengan submenu cuaca. Nah, di sini bisa melihat prediksi cuaca secara akurat karena karena terhubung langsung dengan BMKG. Nah, di sini bisa dilihat bahwa cuaca dalam satu hari untuk pagi, siang, dan malam beserta suhunya. Nah, di sini juga akan ada prediksi untuk beberapa hari yang akan datang dengan suhu tertentu, dengan cuaca tertentu. Nah, kemudian di sini akan ada blog, fitur blog. Nah, di sini akan muncul beberapa box mengenai suatu blog. Nah, di sini bisa langsung diketahui ini ada tips sukses menanam padi atau tips menentukan perairan. Di sini juga akan ada beberapa filter, yaitu terpopuler, cara penanaman, dan tips dan trik untuk mencari suatu website. Nah, di sini juga akan muncul fitur tambahan tentang berita COVID-19, sehingga para petani atau pengguna itu bisa tetap aware terhadap COVID-19. Nah, ketika kita mengklik salah satu, nah dia akan memunculkan isi dari blog itu sendiri dengan bacaan yang berkualitas pastinya karena ditulis oleh petani langsung. Lalu selanjutnya saya Veleta NIM 1104 akan menjelaskan mengenai subfitur prediksi, yaitu iklim. Di sini pengguna akan melihat mengenai prediksi dari grafik curah hujan pada tahun lalu, yaitu tahun 2020. Nah, di situ ditampilkan seberapa banyak curah hujan yang dihasilkan dalam satu bulannya. Nah, dapat dilihat curah hujannya berapa serta jumlah hari dalam setiap bulan itu berapa hari itu bisa dilihat dalam grafik. Selain itu, pengguna juga bisa melakukan pencarian berdasarkan daerah tempat tinggal mereka. Nanti gambarnya akan ditampilkan menyesuaikan dengan tempat tinggal dari para pengguna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jadwal. Nah, di sini
pengguna dapat menuliskan rincian mengenai kegiatan harian mereka. Di sini mereka perlu menginputkan tanaman, kegiatan, serta kebutuhan yang diperlukan dalam proses bertani. Nah, di situ pengguna juga dapat mencari tanggal yang akan mereka catat rincian kegiatannya. Setelah menginputkan tanaman, kegiatan, serta kebutuhan yang diperlukan, maka mereka akan menyimpan, lalu akan data yang telah mereka inputkan akan tersimpan dalam daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini merupakan rekap dari rincian kegiatan harian yang telah mereka inputkan. Nah, setelah itu kita akan ke profil. Nah, di sini profil di sini pengguna bisa melihat profil mereka, namanya, terus emailnya juga, terus bisa disimpan gitu. Akan dimunculkan pop-up seperti yang tertera. Lalu selanjutnya, yang selanjutnya saya Putri Regita akan melanjutkan sedikit. Nah, di sini ketika pengguna belum memiliki akun, maka akan diarahkan untuk daftar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada untuk mengisi nama ataupun nama belakang, email, dan kata sandi. Nah, di sini kata sandinya untuk pertama di sini akan berbentuk password atau titik-titik atau yang merupakan bukan teks, dan ketika diklik I/, nah maka dia akan memunculkan teks yang diisi pada inputan password. Nah, kemudian ketika kita klik daftar, nah di sini akan muncul pop-up data berhasil dimasukkan. Nah, ketika pengguna hanya mengisi salah satu atau ada form yang kosong, dia akan ada pop-up untuk mohon melengkapi form data yang kosong. Yang selanjutnya adalah pendapat pribadi tentang teknologi web. Nah, menurut saya Putri Regita Saptaning Tias, NIM 1924101011106. Menurut saya, teknologi web itu sangat penting apalagi di zaman modern seperti saat ini, karena teknologi website itu memiliki banyak fungsi, baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah dan lain sebagainya. Karena website itu sendiri memiliki fungsi sebagai sumber informasi, bisa seperti platform untuk tempat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Menurut saya potensi teknologi website di masa depan itu akan sangat besar karena mengingat bahwa website itu sendiri memiliki fungsi yang sangat banyak dan mudah diakses dan dijangkau oleh para masyarakat, karena masyarakat sendiri merupakan pengguna internet, sehingga untuk mendapatkan informasi ataupun pengalaman dari beberapa blog yang ditulis oleh masyarakat lainnya dan memudahkan pusat perbelanjaan untuk menjual para barang-barangnya, sehingga menurut saya pasti di masa depan teknologi website ini memiliki potensi yang sangat besar. Nah, yang pertanyaan ketiga, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi web? Menurut saya, dari banyak sektor itu bisa menggunakan teknologi website. Nah, salah satunya adalah dari ide kami, yaitu ide pertanian ini. Ini bisa dibuat dengan teknologi website dengan fitur-fitur yang sebelumnya sudah kami jelaskan, atau dari penjelasan saya mengenai fungsi tadi bahwa suatu toko ataupun seseorang yang ingin menjual ataupun membuat suatu website
atau platform tentang pusat penjualan atau perbelanjaan bisa menggunakan suatu website. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan seperti yang telah dijawab oleh Putri Regita. Saya Violeta Sri Prabading Tias, NIM 1104. Pertanyaan pertama yaitu pendapat pribadi tentang teknologi web. Teknologi web itu pastinya sangat penting. Apalagi kan orang sekarang itu mencari informasi itu pasti di Google, lalu di Google tersebut bakal ditampilin banyak website, berbagai macam website. Nah, nanti para user itu bakal nyari-nyari nih sesuai kebutuhan mereka. Apabila website tersebut emang bagus dan informatif, mereka pasti lebih memilih website tersebut. Apalagi masa mendatang itu pastinya website-website banyak berkembang pesat. Nggak seperti sekarang, pasti bakal banyak perubahan. Nah, selanjutnya yang kedua, seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Potensinya sangat berpotensi, soalnya orang saat ini tuh sangat hidup berdampingan bersamaan dengan teknologi. Jadi website pasti kan berkembang pesat ke depannya. Sehingga pastinya sangat berpotensi, apalagi dengan berkembang pesatnya tersebut, dia bakal berlomba-lomba untuk membuat website paling baik dan paling informatif berdasarkan dengan kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya, pertanyaan ketiga, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis, apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi web? Menurut saya, jenis kegiatan wirausaha yang menggunakan teknologi website ke depannya itu berjualan tiket, lalu online shop, tapi online shop yang mengarah ke ranah make up, lalu skincare, pakaian, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.